hari ini belum bisa mendampingi saya karena masih ada di Jakarta. Ada rapat DPP Golkar di Jakarta, wakil saya yang juga direkom oleh Golkar dan PKB ini namanya Sukijo. Beliau juga sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Jatim. Saya selain, politisi ya, kebetulan saya tidak menjabat, di DPRD Jatim, tapi saya juga pengurus PKB Jawa Timur sebagai sekretaris umum DPW PKB Jatim. Selain di situ saya juga seorang pengusaha, kebetulan, saya pengusaha tahu, pabrik saya ada di mana-mana, ada di 30 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Tahunya bukan tahu mentah, tahu, banyak variannya, tahu olahan yang itu, juga ada yang diekspor. Kemudian perlu juga saya perkenalkan latar belakang saya, selain politisi dan pengusaha, saya juga memiliki 10 anak dari 2 istri yang dari istri pertama saya punya 6 anak, dari istri kedua saya punya 4 anak. Saya lahir di Jember tanggal 17 Agustus tahun 1980. Kebetulan juga dengan diusung 2 partai PKB dan Golkar ini, sudah memenuhi syarat dalam pencalonan gubernur. Karena syarat untuk bisa lolos menjadi calon gubernur ini harus didukung oleh 30, minimal 30% ya, kursi yang ada di, DPRD Jatim atau kursi partai ya. Kebetulan PKB saat ini memiliki 28 kursi di DPRD Jatim, sedangkan Golkar 15 kursi. Kalau di total menjadi 43 kursi. Jadi lebih dari cukup karena syaratnya cuma 30 kursi. Nah, saya bersama partai pengusung kemarin juga sudah rapat ya, rapat untuk menentukan tim pemenangan yang akan all out membantu kampanye saya ke masyarakat luas, terutama masyarakat yang ada di Jawa Timur agar juga, memilih saya. Ketua tim pemenangan belum bisa saya sampaikan sekarang ya, karena masih divalidasi lagi ya, dan masih dipastikan susunannya, dan nanti kalau sudah fix, baru kami juga akan mengundang Anda sekalian dalam jumpa pers selanjutnya, termasuk dengan calon wakil gubernur saya yang saat ini berhalangan, tidak bisa bersama saya, sehingga akan lebih lengkap, termasuk juga masalah-masalah yang lain. Untuk pencalonan saya membawa jargon atau tagline "Noto Kuto Mbangun Deso". Ini yang akan saya kampanyekan kepada masyarakat luas. Maksudnya Noto Kuto Mbangun Deso ini membangun segala aspek yang ada di desa dan juga di kota. Maksudnya begini, eee, orang desa orang-orang desa yang mungkin dari sisi pemikiran, dari sisi, budaya, ataupun
cara-cara maupun prinsip-prinsip yang dilakukan mungkin masih banyak yang tradisional dan tidak bisa atau belum bisa, bukan tidak bisa, belum bisa bergerak cepat, belum bisa semaju pemikiran-pemikiran ataupun cara-cara yang dilakukan oleh orang kota. Nah, itu nantinya kita upgrade, baik secara edukatif, secara mindset, pemikirannya, maupun juga pembangunan dalam bentuk nyata, fisik maupun spiritual ya, itu modelnya seperti orang-orang di kota. Tentu ini hal-hal yang terbaik, bukan hal yang buruk, misalnya budaya-budaya buruk seperti di kota kan ada juga ya budaya buruk, misalnya kaum jet set yang biasa hidup glamor, ya tidak seperti itu. Tapi eh, sesuatu yang baik itu yang akan kami tularkan kepada masyarakat desa. Begitu juga di masyarakat kota yang saat ini eh, secara kehidupannya lebih banyak pada kehidupan yang individualis, ya. Kemudian terkesan tidak mau bersosialisasi atau lebih banyak mementingkan sendiri. Ya meskipun tidak semua, tapi umumnya begitu ya. Eh, kita akan coba dekati dengan pola-pola yang baik yang ada di desa. Misalnya cara atau konsep kehidupan gotong royong, kemudian soal keramahan dalam me atau bertemu dengan orang, memperlakukan orang, menyambut orang, seperti yang dilakukan oleh masyarakat desa, ini akan berusaha kami tularkan juga hal-hal yang terbaik dari orang desa, kami coba terapkan di kota. Ya. Nah, ini berarti ada semacam akulturasi budaya, ada sinergisitas yang baik di kota dibawa ke desa, yang baik di desa dibawa ke kota. Nah, ini konsep daripada jargon noto kuto membangun desa. Nah, ini yang terpenting begitu. Tapi ini konsep secara umum, secara general. Nanti detailnya kan kalau saya sudah jadi gubernur, tentu lebih detail lagi bagaimana mengimplementasikan jargon itu tadi. Ini salah satu yang paling terpenting. Nah, selanjutnya juga ada beberapa hal yang juga perlu saya sampaikan, terutama menyangkut pendidikan. Pendidikan kalau selama ini mungkin hanya sebagian kecil yang mendapat beasiswa dan tingkatan pendidikan tertentu, maka saya punya program nantinya kalau saya terpilih sebagai gubernur, saya akan memberikan beasiswa untuk siswa maupun mahasiswa mulai tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi di level doktoral, di level S3. Tentu tidak semuanya bisa, tentu ada persyaratan-persyaratan khusus dan kami prioritaskan juga yang punya skill maupun punya prestasi khusus. Ya. Karena kita juga pasti juga akan melihat kemampuan APBD Provinsi Jawa Timur. Tapi alokasinya pasti akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Itu tekad yang akan saya bawa untuk membangun SDM di Jawa Timur agar semuanya terakomodasi pendidikannya dengan baik. Sehingga outputnya kita harapkan juga bisa lebih
baik lagi. Nah, untuk mendukung pencalonan saya, sudah ada beberapa kelompok, beberapa organisasi yang sudah datang dan menyatakan dukungannya ke saya, termasuk juga ada beberapa koordinatornya di belakang ini, ya, yang menjadi mitra kami untuk mengkampanyekan program-program yang akan saya pakai ketika saya menjadi gubernur. Beberapa pendukung ini antara lain mengatasnamakan Badut, Barisan Dukun Tiban, ada juga Batman, Barisan Tukang Melijo Lamongan, ada juga dukungan dari yang mengatasnamakan diri Jadul, Jaringan Anak Dukun Lumajang, dan juga ada yang terakhir namanya Ngantri Madu, kepanjangan dari Jaringan Santri Madura. Ya, ini juga ada beberapa yang lain yang belum bisa saya sebutkan sekarang, tapi sudah nyatakan. Tapi saya ingin mereka juga datang ke sini, ada dukungan hitam di atas putih, itu akan lebih kuat ya pada saya. Dan melalui forum ini juga saya berharap dukungan dari para wartawan dan mohon doa restunya semoga pencalon saya juga diberi kelancaran ke depannya. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan kepada Anda dan mohon juga bisa diberitakan supaya masyarakat Jawa Timur khususnya tahu. Saya pikir itu, terima kasih waktunya dan saya beri kesempatan kepada para wartawan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Ini KPI berapa ini? KPI 1, Bapak. KPI 1, Pak. Teknik wawancara. Oke, silakan. Oke, yang mau bertanya, monggo. Sebutkan NIM-nya. Bapak, saya izin bertanya. Ya, sebutkan NIM-nya apa? Angel, NIM berapa? Saya NIM 25. Perkenalkan, nama saya